minggu kemarin tentang bagaimana tujuan pidato ini agar bisa tersampaikan kepada audiens. Ya. Nah sekarang tips apa tadi? Menyampaikan pidato yang baik dan benar. Silakan dibuka bukunya. Jadi pidato itu tidak asal-asalan, ya, menyampaikan di depan publik, di depan khalayak, ya, itu tidak asal-asalan, tapi perlu yang namanya tata cara, ya. Nah ini berarti penting sekali bagi kita, gitu ya, suatu saat nanti ketika diharuskan, ya, menyampaikan pidato di depan umum, ya. Kalau ranahnya masih segini mah ya, ranahnya masih di depan kelas, harus berani lah, ya, harus berani, harus dilawan rasa malunya. Tapi kalau udah ranahnya di depan masyarakat, ya, di depan warga, di depan apalagi kayak pidato presiden gitu ya, di depan seluruh warga Indonesia, gitu, kebayang gitu. Itu kalau misalkan ada kesalahan dari segi apa? Segi ucapan gitu ya, itu akan berdampak, ya, berdampak tidak baik. Menyampaikan pidato itu perlu adanya tips, ya. Yang pertama, tips yang harus kalian persiapkan yaitu satu, persiapan yang matang. Persiapan yang matang. Apa yang harus dipersiapkan? Satu, apa dulu? Buat naskah, ya, naskah yang terstruktur. Kasih tanda. Misalkan ini judul. Ini pidato kalian, ya, pidato kalian. Ya, ini pidato kalian. Nah, ini kalian kasih tanda. Ini adalah judul. Ya. Misalkan ini pembukaan. Nah, di dalam pembukaan ada apa aja? Misalkan salam pembuka. Misalkan ini di barisan paling atas setelah judul itu ada salam pembuka. Nah, ya. Nanti diskusikan ya para mana bagian pembuka. Isi mana? Mana pembuka? Oke, isi penutup. Sekarang salam pembuka udah penghormatan. Ini pembuka. Ini bagian apa? Di sini saya akan membacakan teks pidato tentang ini, tidak ada salam penghormatan ya. Langsung ke isi nih, masuk ke isi ini mah. Ya, harusnya ada pembukaan dulu ya. Ya, suatu saat ketika kalian diharuskan atau mendapatkan tugas harus menuliskan teks pidato, yang paling penting itu kalian harus ingat apa dulu? Atau memperhatikan apa dulu? Strukturnya. Ya, strukturnya. Kalau kalian sudah tahu strukturnya dari awal sampai akhir, ya, itu kalian akan mudah membuat apa? Teks pidato.
naskah pidato. Nah, di sini. Jadi persiapan awal itu adalah apa supaya matang. Ya, matang teh bukan diartikan masakan, ya, atau minuman yang apa, bukan minuman ya, makanan biasanya yang matang ya. Makanan yang dimasak bukan jadi matang. Tapi di sini mah kematangan kita supaya kita siap, supaya kita tidak tegang, tidak gugup, tidak ketemu sama mic atau udah di atas panggung itu jadi apa? Jadi demam panggung. Ketika dihadapkan dengan mic jadi gimana? Deg-degan. Deg-degan. Jadi iya ke bawah getar kita. Oh, kami gitu. Kita ya. Biasanya gitu kan? Nah, ini memang apa kita yang masih pemula gitu ya dalam berpidato itu masih dimaklumi. Ya. Tapi kalau orang yang udah ahli dalam berpidato, wah kalau misalkan melihat ada orang yang melihat kita gitu ya, padahal kita udah ahli gitu ya. Tapi masih kelihatan gugup. Wah, itu kayaknya pidatonya nggak akan baik gitu ya, nggak akan bagus untuk apa disampaikan. Ya. Penyampaian yang efektif itu yang diawali dengan senyum. Oke? Jadi kalian ketika dipanggil nama kalian jangan kelihatan tidur. Ini siapa? Ya, jadi harus senyum dulu. Oke, gini, Pak Yaris akan menjelaskan bagaimana sih kalian senyum yang baik itu. Coba perhatikan teman kalian. Coba perhatikan satu aja. Saling melihat. Coba saling melihat teman yang dekat aja, menyandarkan. Kemudian kalian coba senyum. Itu akan kelihatan. Teman kalian itu senyumnya apakah ikhlas? Akan kelihatan ekspresinya. Ya, apakah senyumannya ikhlas atau senyumannya penuh dendam atau senyumannya penuh dengan apa gitu ya. Nah, ya. Jadi harus ingat senyumnya ini harus yang tulus. Ya. Gini, oke. Udah barusan lihat temannya? Ya, senyum yang tulus. Ini yang berpidato di depan harus memberikan senyum kepada siapa? Satu orang atau kepada semua orang? Semua. Apakah ditetap satu-satu? Atau tinggal senyum saja? Senyum saja. Yang gak usah ditetap satu. Senyum. Ya, capek artinya. Habis waktunya dengan senyuman satu apa? Memberikan senyum kepada satu-satu. Wah, ya, pidato lain. Kalau seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Lingkungan Sehat Kuat. Teman-teman, kita semua pasti ingin hidup sehat dan kuat, tapi seringkali kita lupa bahwa kesehatan itu juga bergantung pada lingkungan di sekitar kita. Udara bersih, air jernih, dan lingkungan bebas sampah adalah kunci hidup yang lebih sehat. Bayangkan, jika kita terus membuang sampah sembarang tempat, lingkungan akan rusak dan kita sendiri yang akan merasakan akibatnya, mulai dari banjir, penyakit, sampai bencana alam.